Pada tahun 1920, dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Perang Dunia Pertama baru saja berakhir. Kekaisaran-kekaisaran besar runtuh di Rusia. Sebuah revolusi melahirkan sistem pemerintahan yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara di berbagai penjuru dunia, rakyat mulai mempertanyakan satu hal mendasar, siapa sebenarnya yang memegang kekuasaan. Di Hindia Belanda, pertanyaan yang sama mulai muncul. Apakah rakyat benar-benar bisa memperoleh keadilan melalui parlemen? Ataukah parlemen hanyalah alat bagi mereka yang telah berkuasa? Pertanyaan ini yang mendorong seorang pemuda Minangkabau bernama Tan Malaka menulis sebuah buku yang hingga kini masih memancing perdebatan. Judulnya sederhana tetapi sangat provokatif, yaitu Parlemen atau Soviet. Buku ini bukan sekedar membandingkan dua sistem politik. Di dalamnya, Tan Malaka mengkritik cara kerja parlemen, menjelaskan mengapa banyak kaum revolusioner saat itu menaruh harapan pada sistem Soviet. Sekaligus mengajak pembacanya memikirkan kembali siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh sebuah negara. Namun penting untuk dipahami bahwa buku ini ditulis pada tahun 1921. Ketika dunia berada dalam situasi yang sangat berbeda dengan sekarang. Banyak gagasan di dalamnya lahir dari pengalaman kolonialisme, perjuangan buruh, dan pengaruh revolusi Rusia yang saat itu masih sangat baru. Karena itu dalam video ini kita tidak akan membahasnya untuk menentukan mana sistem yang benar atau salah. Sebaliknya, memahami bagaimana Tan Malaka membangun argumennya, mengapa ia menulisnya, dan mengapa karya ini menjadi salah satu tulisan politik paling berpengaruh dalam perjalanan intelektualnya. Dalam bab pertama, Tan Malaka ingin menjelaskan bahwa tidak semua parlemen benar-benar mewakili rakyat. Menurutnya, untuk memahami hal itu pembaca harus mengetahui bagaimana parlemen lahir dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan di berbagai negara. Tan Malaka memulai dengan membedakan Dewan Kerajaan dan Parlemen. Dewan Kerajaan berisi orang-orang yang dipilih oleh raja sehingga mereka lebih setia kepada penguasa daripada kepada rakyat. Sebaliknya, parlemen modern dalam teori dipilih oleh rakyat dan memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, menurutnya, kedua lembaga ini tidak boleh disamakan. Tan Malaka kemudian menjelaskan sejarah Inggris sebagai contoh. Menurutnya, parlemen memperoleh kekuasaan melalui perjuangan panjang melawan raja, mulai dari Magna Carta, konflik dengan Raja Charles I, hingga akhirnya berbagai aturan yang membatasi kekuasaan monarki. Dari proses inilah parlemen berkembang menjadi lembaga yang mampu mengawasi pemerintah dan mewakili kepentingan rakyat. Sebagai perbandingan, Tan Malaka mengangkat contoh Jerman sebelum tahun 1918. Walaupun memiliki parlemen, menurutnya kekuasaan tetap berada di tangan kaisar dan para menteri yang diangkat langsung olehnya. Akibatnya, parlemen tidak mampu mengendalikan pemerintahan dan lebih sering mengikuti kehendak penguasa. Tan Malaka menjelaskan bahwa sebuah parlemen seharusnya memiliki hak mengusulkan undang-undang, meminta penjelasan kepada pemerintah, serta menjatuhkan mosi tidak percaya. Namun menurutnya di Jerman hak-hak tersebut dibatasi atau dipersulit sehingga parlemen tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Di akhir bab, Tan Malaka menyimpulkan bahwa keberadaan parlemen saja tidak menjamin adanya pemerintah yang benar-benar mewakili rakyat. Jika parlemen tidak mampu mengawasi penguasa dan hanya menyetujui kebijakan pemerintah, maka lembaga itu hanyalah perkakas atau alat bagi mereka yang memerintah, bukan wakil rakyat yang sesungguhnya.
Pada bab ini, Tan Malaka berusaha menjawab satu pertanyaan penting, seperti apa parlemen yang benar-benar mewakili rakyat. Menurutnya jawabannya tidak cukup dilihat dari nama lembaganya, tetapi dari bagaimana parlemen memperoleh kekuasaan dan menjalankan fungsinya. Tan Malaka menjelaskan bahwa parlemen Inggris tidak langsung menjadi lembaga yang berkuasa. Setelah berhasil membatasi kekuasaan raja, parlemen masih harus menghadapi berbagai persoalan seperti campur tangan raja, peran majelis tinggi, dan perebutan hak untuk menentukan pemerintahan. Semua itu diselesaikan melalui perjuangan politik yang panjang, hingga akhirnya kedaulatan parlemen diakui. Revolusi industri membawa kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Buruh bekerja dalam kondisi berat. Sementara parlemen didominasi kaum bangsawan dan pemilik modal. Karena merasa tidak terwakili, kaum buruh mulai membentuk organisasi, menuntut hak yang lebih luas, dan mendesak agar wakil mereka dapat masuk ke parlemen. Menurut Tan Malaka, perubahan parlemen terjadi bukan karena kemurahan hati penguasa, melainkan karena tekanan rakyat yang terus-menerus. Melalui berbagai reformasi politik, kekuasaan majelis tinggi dan raja semakin berkurang. Pemerintah hanya dapat bertahan jika memperoleh dukungan mayoritas di majelis rendah. Kehilangan dukungan, kabinet harus mengundurkan diri dan digantikan oleh kelompok yang memperoleh kepercayaan mayoritas. Bagi Tan Malaka, inilah inti dari sistem parlementer yang sejati. Tan Malaka kemudian menjelaskan beberapa ciri utama parlemen yang dianggap ideal. Undang-undang lahir melalui persetujuan parlemen, kemudian pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Wakil rakyat bebas menyampaikan pendapat tanpa takut dihukum. Parlemen berhak mengawasi, meminta penjelasan, dan mengkritik pemerintah. Jika pemerintah kehilangan dukungan mayoritas, kabinet harus diganti. Sebagai penutup dalam bab ini, Tan Malaka menegaskan bahwa dalam sistem parlementer rakyat memang tidak memerintah secara langsung. Mereka memilih wakil, wakil membentuk parlemen, parlemen memilih kabinet, dan kabinet menjalankan pemerintahan. Karena itu menurutnya, legitimasi pemerintah tetap berasal dari rakyat melalui parlemen. Jika hubungan ini terputus, maka sistem tersebut tidak lagi mencerminkan pemerintahan rakyat. Bab 2 ini menurut Tan Malaka, parlemen yang sejati bukan sekedar gedung atau lembaga yang disebut parlemen, melainkan sebuah sistem di mana pemerintah benar-benar bertanggung jawab kepada wakil rakyat dan wakil rakyat memperoleh kekuasaan dari pilihan masyarakat. Tanpa hubungan itu, parlemen hanya menjadi simbol yang kehilangan fungsi utamanya. Pada bab ini, Tan Malaka membandingkan sistem pemerintahan di Belanda, Jepang, dan Hindia Belanda. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa tidak semua negara yang memiliki parlemen benar-benar menjalankan pemerintahan parlementer yang sesungguhnya. Tan Malaka menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Belanda hampir sama dengan Inggris. Raja tidak lagi memegang kekuasaan mutlak karena harus memerintah berdasarkan konstitusi. Dalam praktiknya, para menteri bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada raja. Jika pemerintah kehilangan dukungan parlemen, kabinet dapat diganti. Menurut Tan Malaka, perubahan ini lahir dari perjuangan panjang rakyat yang memaksa raja menyerahkan sebagian besar kekuasaannya. Tan Malaka menilai sistem Belanda semakin demokratis setelah hak pilih diperluas pada tahun 1917. Sebelumnya, hanya orang-orang kaya yang dapat memilih. Setelah reformasi, lebih banyak warga, termasuk kaum buruh, memperoleh hak suara. Dengan demikian, parlemen dianggap lebih mencerminkan berbagai golongan masyarakat dan pemerintah berasal dari partai yang memperoleh dukungan mayoritas. Berbeda dengan Belanda, Tan Malaka menilai parlemen Jepang hanya memiliki kekuasaan terbatas. Hak pilih masih dibatasi,
Proses pemilihan dipengaruhi kaum kaya dan bangsawan, sedangkan pemerintahan tetap dikendalikan oleh kelompok elit, militer, dan para penasehat kaisar. Karena itu menurutnya parlemen Jepang belum benar-benar mewakili rakyat. Tan Malaka kemudian membahas Hindia Belanda. Menurutnya pemerintahan di Hindia Belanda tetap berada di bawah kendali pemerintah Belanda melalui Menteri Jajahan dan Gubernur Jenderal. Lembaga seperti Volksraad atau Dewan Rakyat tidak memiliki kewenangan yang setara dengan parlemen di Belanda atau Inggris. Dewan itu tidak dapat membentuk atau menjatuhkan pemerintah, sehingga lebih bersifat sebagai badan penasihat daripada lembaga yang memegang kedaulatan rakyat. Di bab 3 ini kesimpulan Tan Malaka adalah bahwa nama parlemen tidak otomatis berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Menurutnya Belanda telah memiliki sistem parlementer yang relatif kuat, sedangkan Jepang masih didominasi kalangan elit, dan Hindia Belanda belum memiliki parlemen yang sesungguhnya karena kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah kolonial. Dalam bab ini, Tan Malaka mulai menjelaskan mengapa ia mengkritik sistem parlementer. Namun sebelum mengkritik parlemen, ia merasa perlu menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kapitalisme dan sosialisme. Karena menurutnya, kritik tersebut berangkat dari sudut pandang sosialisme. Tan Malaka menjelaskan bahwa kapitalisme bukan sekedar kepemilikan uang, melainkan sebuah sistem ekonomi yang membuat alat-alat produksi seperti pabrik, mesin, tanah, dan bank dikuasai oleh segelintir orang. Revolusi industri meningkatkan produksi, tetapi juga memunculkan kelas buruh yang hanya memiliki tenaga untuk dijual kepada pemilik modal. Menurutnya, mesin memperbesar keuntungan pemilik modal, sementara banyak buruh kehilangan pekerjaan, menerima upah rendah, dan hidup dalam kemiskinan. Menurut Tan Malaka, ketika produksi barang dan modal terus meningkat, negara-negara industri mulai mencari pasar baru dan sumber bahan baku di luar negeri. Dari sinilah lahir imperialisme dan perebutan daerah jajahan. Persaingan antara negara kapitalis menurutnya kemudian memicu perlombaan senjata, militerisme, dan akhirnya perang. Ia berpendapat bahwa kaum buruh menjadi pihak yang paling banyak menanggung akibat dari konflik tersebut. Setelah menjelaskan kapitalisme, Tan Malaka mengarahkan kritiknya kepada parlemen. Menurutnya, meskipun di dalam parlemen terdapat wakil buruh, jumlah dan pengaruh mereka terlalu kecil untuk mengubah arah kebijakan negara. Partai-partai besar yang mendominasi parlemen dianggap tetap bergerak dalam kerangka sistem kapitalisme, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sering menguntungkan pemilik modal daripada kaum pekerja. Tan Malaka berpendapat bahwa kelompok yang kuat secara ekonomi juga memiliki pengaruh besar dalam politik. Menurutnya, media, lembaga keagamaan, birokrasi, dan perbankan dapat mempengaruhi proses politik sehingga parlemen sulit benar-benar bebas dari kepentingan modal. Karena itu, ia menilai hasil pemilihan umum tidak selalu mencerminkan kepentingan rakyat kecil. Di bagian akhir, Tan Malaka mempertanyakan konsep bahwa rakyat telah berdaulat hanya karena memilih wakil setiap beberapa tahun. Menurutnya, setelah terpilih, wakil rakyat bisa saja menjauh dari masyarakat. Selain itu, karena pemerintahan dijalankan oleh kabinet dan birokrasi yang memiliki hubungan erat dengan pusat-pusat kekuasaan ekonomi, ia berkesimpulan bahwa keputusan negara pada akhirnya lebih mudah dipengaruhi kepentingan modal daripada kehendak rakyat. Di bab 4 ini, kesimpulan Tan Malaka adalah bahwa kelemahan parlemen bukan terutama terletak pada bentuk lembaganya, melainkan pada sistem ekonomi yang melingkupinya. Menurut argumentasi Tan Malaka, selama kekuatan ekonomi dikuasai oleh segelintir pemilik modal, parlemen akan cenderung menghasilkan kebijakan yang menguntungkan kelompok tersebut. Atas dasar itulah ia mulai mempertanyakan apakah
sistem parlemen dapat benar-benar mewujudkan keadilan sosial. Dalam bab ini, Tan Malaka membahas pertanyaan utama bukunya, apakah parlemen dapat digunakan sebagai jalan untuk mencapai sosialisme atau diperlukan cara lain? Untuk menjawabnya, ia membandingkan dua strategi perjuangan yang berkembang di gerakan sosialis Eropa. Tan Malaka memulai dengan menjelaskan bahwa menurut pandangan Marxis yang ia gunakan, negara pada masa kapitalisme bukanlah lembaga yang netral. Negara memiliki aparat seperti polisi, pengadilan, militer, dan birokrasi yang berfungsi menjaga ketertiban, tetapi dalam analisisnya juga melindungi sistem ekonomi yang berlaku. Karena itu, ia berpendapat bahwa selama kapitalisme masih bertahan, negara cenderung mempertahankan kepentingan pemilik modal. Menurut Tan Malaka, di kalangan sosialis saat itu muncul dua pandangan besar. Kaum sosial demokrat berpendapat bahwa sosialisme dapat dicapai secara bertahap melalui pemilu. Jika kaum buruh berhasil memenangkan mayoritas kursi di parlemen, mereka dapat mengubah undang-undang dan mengalihkan kepemilikan alat produksi kepada masyarakat. Kemudian pandangan kaum komunis yang dipimpin Lenin di Rusia menolak pandangan tersebut. Mereka beranggapan bahwa parlemen sudah terikat dengan birokrasi, militer, perbankan, dan lembaga negara yang dikuasai pemilik modal, sehingga perubahan mendasar tidak mungkin dicapai hanya melalui parlemen. Menurut Tan Malaka, perbedaan keduanya bukan terletak pada tujuan, melainkan pada cara mencapainya. Tan Malaka menggunakan Jerman setelah Perang Dunia Pertama sebagai contoh. Ia menilai bahwa meskipun Republik Jerman telah berdiri dan kaum sosial demokrat memimpin pemerintahan, kepemilikan pabrik, bank, tambang, dan alat produksi tetap berada di tangan kelompok pemilik modal. Ia juga melihat bahwa pengaruh kalangan militer, birokrasi, dan elit ekonomi masih sangat kuat. Dari pengamatan itu, ia menyimpulkan bahwa perubahan pemerintahan melalui parlemen belum mengubah struktur ekonomi maupun kekuasaan yang menurutnya menjadi akar persoalan. Berdasarkan contoh tersebut, Tan Malaka menyimpulkan bahwa parlemen tidak cukup mewujudkan cita-cita sosialisme. Menurutnya, selama lembaga-lembaga negara masih terhubung dengan kepentingan ekonomi yang lama, kemenangan dalam pemilu tidak akan menghasilkan perubahan yang mendasar. Karena itu, ia berpendapat bahwa kaum buruh harus membangun organisasi sendiri agar mampu mengelola pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan lembaga-lembaga negara apabila terjadi perubahan politik. Kesimpulan Tan Malaka dalam bab ini bahwa parlemen bukanlah jalan yang memadai untuk mencapai sosialisme. Berdasarkan pembacaannya terhadap perkembangan politik Eropa, terutama di Jerman, ia meyakini bahwa perubahan melalui pemilu saja tidak cukup selama struktur ekonomi dan lembaga negara masih didominasi oleh kepentingan pemilik modal. Oleh karena itu, ia mendorong pembangunan organisasi rakyat di luar parlemen sebagai persiapan menuju perubahan yang lebih mendasar. Dalam bab ini, Tan Malaka menjelaskan apa yang dimaksud dengan Soviet, mengapa ia menganggap sistem tersebut sebagai alternatif terhadap parlemen. Menurutnya, Soviet bukan sekedar lembaga pemerintahan, melainkan bagian dari proses menuju masyarakat sosialis. Tan Malaka menegaskan bahwa masyarakat tidak dapat berubah secara instan. Menurutnya, komunisme lahir dari perkembangan kapitalisme dan harus melalui tahapan tertentu. Karena itu, kaum buruh perlu membangun organisasi yang kuat sebelum mampu menjalankan pemerintahan sendiri. Tan Malaka membagi proses perubahan menjadi 3 tahap. Di tahap pertama, masih berada dalam sistem kapitalisme. Pada tahap ini, kaum buruh membangun serikat buruh dan organisasi politik yang mandiri sebagai persiapan menghadapi perubahan. Di tahap kedua disebut sebagai diktator proletariat. Dalam tahap ini, menurut Tan Malaka, kekuasaan berpindah ke tangan kaum buruh.
Alat-alat produksi seperti pabrik, bank, tambang, dan tanah dikelola untuk kepentingan masyarakat. Sementara, lembaga negara diubah agar mendukung sistem baru. Ia menggunakan pengalaman revolusi Rusia sebagai contoh penerapan tahap ini. Kemudian di tahap ketiga adalah masyarakat komunis atau sosialis yang menjadi cita-cita akhir dalam keadaan ini. Setiap orang bekerja sesuai kemampuannya dan memperoleh kebutuhan hidup sesuai kebutuhannya sehingga paksaan negara tidak lagi diperlukan. Menurut Tan Malaka, Soviet memiliki perbedaan dasar dengan parlemen. Wakil-wakil Soviet dipilih langsung dari tempat kerja atau komunitas. Dapat diganti kapan saja apabila tidak lagi dipercaya, serta tidak hanya membuat undang-undang, tetapi juga ikut melaksanakan keputusan. Dengan cara ini, menurutnya, hubungan antara wakil dan rakyat tetap terjaga. Tan Malaka menjelaskan bahwa Soviet tidak hanya mengurus pemerintahan, tetapi juga ekonomi, pendidikan, dan pengadilan. Produksi direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pendidikan diarahkan agar setiap orang dapat mengembangkan kemampuannya, sedangkan sistem peradilan diharapkan lebih dekat dengan rakyat dibanding sistem hukum yang berlaku pada masa kapitalisme. Di akhir bab, Tan Malaka menegaskan bahwa Soviet bukan tujuan akhir. Menurutnya, Soviet hanyalah alat selama masa transisi untuk menghilangkan sistem kapitalisme dan membangun masyarakat baru. Jika tujuan tersebut telah tercapai, maka lembaga itu tidak lagi diperlukan karena masyarakat telah mampu mengatur dirinya sendiri. Kesimpulan Tan Malaka dalam bab ini adalah bahwa Soviet merupakan model pemerintahan transisi yang menurut pandangannya saat itu lebih dekat dengan rakyat dibanding parlemen. Ia berpendapat bahwa Soviet memungkinkan kaum pekerja mengelola pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan hukum secara langsung hingga tercapai masyarakat yang dianggap lebih adil. Bab ini sekaligus menjadi penjelasan paling lengkap mengenai alasan Tan Malaka memilih Soviet sebagai alternatif terhadap sistem parlementer dalam konteks pemikirannya tahun 1921. Di bab terakhir ini merupakan kesimpulan seluruh isi buku Parlemen atau Soviet. Setelah menjelaskan sejarah parlemen, mengkritik kapitalisme dan memperkenalkan Soviet sebagai alternatif, Tan Malaka kemudian membahas bagaimana gagasan tersebut diterapkan dalam konteks Hindia Belanda atau Indonesia. Tan Malaka menegaskan kembali bahwa ia tidak percaya sistem parlementer mampu membebaskan rakyat dari penindasan ekonomi. Menurutnya, meskipun Hindia Belanda kelak memperoleh kemerdekaan, apabila tetap menggunakan sistem kapitalisme dan parlemen, maka rakyat kecil tetap akan berada dalam posisi yang tertindas. Yang berubah hanya penguasa, bukan sistemnya. Tan Malaka kemudian mengulas beberapa arus politik yang berkembang pada saat itu. Budi Utomo dinilai masih dipengaruhi tradisi feodal dan kaum bangsawan. Kaum nasionalis dianggap benar dalam memperjuangkan kemerdekaan, tapi menurutnya belum menyentuh persoalan ekonomi dan kepemilikan modal. Syarikat Islam dipuji karena berhasil membangkitkan kesadaran rakyat, namun Tan Malaka menilai kepentingan pedagang, saudagar, dan buruh di dalamnya dapat berbeda sehingga suatu saat berpotensi menimbulkan pertentangan politik. Menurut Tan Malaka, kemerdekaan nasional tidak otomatis membawa kesejahteraan apabila perusahaan, bank, perkebunan, dan sumber daya alam tetap dikuasai oleh pemilik modal. Ia berpendapat bahwa negara yang merdeka tetapi mempertahankan sistem kapitalisme hanya akan mengganti penguasa kolonial dengan elit baru di dalam negeri. Untuk memperkuat argumennya, Tan Malaka mengulas sejarah kolonial mulai dari VOC, tanam paksa, hingga politik etis. Menurutnya seluruh kebijakan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan ekonomi dari Hindia Belanda.
Ia menilai perubahan cara penjajahan tidak mengubah tujuan utamanya, yakni eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja. Di bagian akhir, Tan Malaka memperluas pembahasan ke kondisi dunia setelah Perang Dunia Pertama. Ia menilai perang, krisis ekonomi, pemogokan buruh, dan konflik politik di berbagai negara Eropa merupakan tanda bahwa kapitalisme sedang mengalami krisis besar. Berdasarkan analisis tersebut, ia meyakini bahwa gerakan komunis akan terus berkembang di banyak negara. Perlu dicatat bahwa ini merupakan prediksi politik Tan Malaka pada awal tahun 1920-an. Bukan fakta sejarah yang kemudian pasti terjadi. Sebagai penutup bukunya, Tan Malaka kembali menegaskan keyakinannya bahwa masa depan, menurut pandangannya saat itu, bukan berada pada sistem parlementer, melainkan pada pemerintahan berbasis Soviet sebagai jalan menuju masyarakat sosialis. Ia menganggap perubahan ekonomi dan politik harus berjalan bersamaan agar kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh rakyat pekerja. Inti dari bab ini merupakan kesimpulan seluruh buku. Tan Malaka menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak cukup hanya mengganti penjajah atau membentuk parlemen. Menurut argumentasinya, kemerdekaan sejati harus disertai perubahan sistem ekonomi, sehingga kekuasaan dan alat-alat produksi berada di tangan rakyat pekerja. Itu ia menolak parlementarisme sebagai tujuan akhir dan menawarkan Soviet sebagai model transisi menuju masyarakat sosialis. Dari awal hingga akhir, buku ini memperlihatkan bagaimana Tan Malaka memandang dunia pada tahun 1920-an. Ia mengkritik sistem parlementer, menolak kapitalisme, dan meyakini bahwa Soviet merupakan jalan yang lebih tepat menuju masyarakat yang menurutnya adil. Semua argumen itu lahir dari konteks zamannya, ketika kolonialisme masih berkuasa. Revolusi Rusia baru terjadi dan berbagai bangsa sedang mencari bentuk pemerintahan yang dianggap mampu membebaskan rakyat. Terlepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan kesimpulan Tan Malaka, buku ini tetap memiliki nilai sejarah yang besar. Melalui karya ini, kita dapat memahami bagaimana salah satu tokoh pergerakan Indonesia melihat persoalan kekuasaan, ekonomi, dan kemerdekaan pada awal abad ke-20. Penting pula untuk diingat bahwa pemikiran Tan Malaka tidak berhenti di buku ini. Dalam karya-karya berikutnya, gagasannya terus berkembang seiring perubahan situasi politik dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena itu membaca parlemen atau Soviet bukan berarti harus menerima seluruh isinya sebagai kebenaran. Yang lebih penting adalah memahami konteks sejarahnya, mengenali argumen yang dibangun penulis, lalu menilainya secara kritis berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sejarah yang berkembang di kemudian hari. Sejarah tidak hanya mengajarkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sejarah juga mengajarkan bagaimana gagasan akhir diperdebatkan, diuji oleh waktu, dan akhirnya menjadi bagian dari perjalanan sebuah bangsa. Tan Malaka telah menyampaikan pandangannya melalui buku ini. Kini giliran kita untuk mempelajarinya secara utuh, memahami konteksnya, dan mengambil pelajaran darinya dengan pikiran yang terbuka dan kritis.